Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Asyifaur Rahma dengan NIM 030 dari kelas 4A Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi 1 semester dari matkul Sastra Indonesia. Mari kita ke pembahasannya. Baik, materi yang pertama yaitu kata benda, di mana kata benda sendiri memiliki arti yaitu kata yang menyatakan segala hal yang dibendakan. Contohnya, nama orang seperti nama saya, Dona, atau nama tumbuhan, nama hewan, nama tempat, dan lain-lain. Nah, untuk kata benda sendiri memiliki ciri-ciri atau karakteristik, yaitu ada 3. Yang pertama, dalam bentuknya, di mana kata benda ini berbentuk pasti berimbuhan ke di depan dan imbuhan belakangnya an, bean, buan, dan sebagainya. Contohnya, kecantik an, jadinya kecantikan. Nah, untuk ciri yang kedua yaitu ia memiliki frasa atau kata benda biasanya ditambahkan oleh kata ganti, baik di sebelum kata benda maupun di sesudah kata benda. Contoh, kota itu sangat indah. Nah, untuk ciri yang ketiga yaitu subgolongan, di mana kata benda dapat digantikan atau menggunakan kata ganti yang menyatakan benda tersebut. Misalnya atau contohnya, Esa pergi ke pasar. Kita rubah ke subgolongan menjadi ia pergi ke pasar. Nah, untuk kata benda sendiri juga memiliki beberapa jenisnya teman-teman, yaitu ada 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu abstrak, di mana kata benda tidak memiliki bentuk fisik, namun ia bisa dirasakan seperti perasaan, seperti kehangatan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu konkret atau konkret, di mana kata benda dapat kita lihat secara mata, dapat terlihat bentuk fisiknya seperti gelas, kerudung, baju, dan sebagainya. Baik, untuk materi yang kedua yaitu nama diri, di mana nama diri dalam penulisannya memiliki aturan diawali dengan huruf kapital. Contohnya, nama saya Dona, di mana huruf D memiliki aturan dituliskan dengan huruf besar atau huruf kapital meskipun nama tersebut ada di akhir maupun di tengah kalimat. Nah, nama diri ini juga dibentuk biasanya dengan mengikuti aturan atau lazimnya seperti nama depan, nama tengah, dan diikuti nama keluarga, di mana nama keluarga sendiri bisa dapat dari marga, bisa juga dari gabungan antara nama ayah dan nama ibu. Selanjutnya, untuk nama diri ini juga berhubungan dengan status sosial, di mana status sosialnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ascribe status, di mana status sosial diturunkan otomatis dari warisan orang tuanya atau keturunan. Contohnya, anak presiden otomatis akan menjadi anggota politik, di mana ia sebagai anak presiden diberikan kehormatan oleh masyarakat karena warisan dari presiden yang merupakan orang tua dari anak tersebut. Nah, untuk status sosial yang kedua yaitu achieve status, di mana status ini diperoleh dengan usaha, perjuangan yang sangat tidak mudah. Contohnya mahasiswa atau mahasiswi yang ingin menyelesaikan kuliah tepat waktu, maka ia harus belajar dengan bersungguh-sungguh.
Nah, untuk status sosial yang ketiga yaitu assigned status, di mana status sosial ini diberikan langsung oleh masyarakat karena jasanya kepada masyarakat. Contohnya seperti pahlawan, penulis, dan sebagainya. Baik, materi yang ketiga yaitu kalimat sapaan, di mana kalimat sapaan memiliki arti yaitu kalimat yang merujuk pada kata atau ungkapan untuk memanggil seseorang atau memanggil pelaku pada suatu peristiwa tertentu. Nah, contoh dari kalimat sapaan ini contohnya yaitu hai teman-teman, halo teman-teman, selamat pagi teman-teman, dan sebagainya. Nah, kalimat sapaan ini juga memiliki ciri ya teman-teman. Nah, ciri yang pertama yaitu dalam penulisannya menggunakan diawali dengan huruf kapital. Ciri yang kedua yaitu kalimat sapaan disesuaikan dengan situasi atau kondisi percakapan yang akan dimulai. Nah, untuk ciri yang ketiga yaitu kalimat sapaan dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Nah, untuk ciri yang terakhir yaitu kalimat sapaan dipengaruhi oleh status sosial. Nah, selain memiliki ciri-ciri, kalimat sapaan juga memiliki fungsi ya teman-teman. Fungsi dari kalimat sapaan yaitu ada dua. Yang pertama, fungsi konatif, di mana fungsi konatif ini mengatakan bahwa kalimat sapaan bertujuan untuk mempengaruhi, menyuruh, mengajak, memerintah, ataupun melarang seseorang dalam suatu peristiwa tertentu. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi fatis, di mana fungsi ini kalimat sapaan bertujuan untuk membuka, pembentuk, dan pemelihara hubungan antara pelaku dan mitra pelaku. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang dialog, prolog, dan epilog. Mari kita bahas dialog dulu ya teman-teman. Dialog adalah percakapan dua orang atau lebih, di mana langkah-langkah dalam membuat dialog yaitu yang pertama tentunya menentukan topik dialog yang akan dibuat. Dilanjut dengan menentukan tokoh dan karakter dari tokoh tersebut. Dilanjut dengan menuliskan atau menyusun dialog dan mengembangkan dialog tersebut. Nah, untuk yang kedua mari kita bahas prolog, di mana prolog adalah pembukaan atau peristiwa pendahuluan dari sebuah drama. Nah, tujuan prolog ini yaitu untuk mengutarakan cerita yang lebih berketerangan, di mana tentang gagasan, ide pokok, pesan, jalan cerita, tokoh, latar belakang, dan sebagainya. Nah, dilanjut lagi ke epilog, di mana epilog adalah bagian penutup pada sebuah karya sastra. Nah, fungsi dari epilog ini untuk menyampaikan intisari cerita. Contohnya, sejak saat itu, Esa selalu menjaga kebersihan kamarnya. Materi yang kelima yaitu tentang petunjuk pemakaian, di mana petunjuk pemakaian sendiri memiliki arti yaitu tanda untuk menunjukkan suatu pemakaian atau penggunaan barang dan sebagainya. Nah, petunjuk pemakaian ini biasanya sering kita temukan saat kita membeli produk berupa elektronik, di mana dalam suatu kardus produk tersebut akan diselipkan petunjuk pemakaian barang elektronik tersebut. Nah, untuk menjadi pembaca yang baik khususnya dalam membaca petunjuk pemakaian atau petunjuk penggunaan, tentunya kita harus mengetahui apa sih tujuan kita untuk membaca. Yang kedua, yaitu kita harus mengetahui atau memahami isi dari bacaan tersebut, isi dari penggunaan pemakaian agar tidak salah. Nah, yang ketiga yaitu menguasai kecepatan membaca kita, dan yang keempat mengetahui media cetak. Yang keenam yaitu tentang puisi, di mana puisi adalah karya sastra yang terikat oleh aturan, di mana aturan tersebut memuat irama, matra, rima, penyusunan bait, dan larik.
Nah, untuk membaca puisi yang baik dan tepat, tentunya ada langkah-langkahnya teman-teman. Yang pertama, kita harus mengetahui isi puisi tersebut. Jika kita sudah mengetahui isi puisi tersebut, kita harus menentukan ekspresi atau penghayatan yang baik, yang tepat untuk puisi tersebut. Dan yang ketiga yaitu kita harus menggunakan intonasi, lafal, ekspresi yang tepat dan indah. Nah, puisi ini terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu puisi lama dan puisi baru. Baik, untuk materi yang ketujuh yaitu menulis tegak bersambung, di mana menulis tegak bersambung ini ialah suatu kegiatan merangkai huruf demi huruf. Nah, pada jenjang sekolah dasar ini anak perlu untuk mempelajari huruf tegak bersambung karena manfaatnya yang pertama yaitu dapat melatih motorik halus maupun kasar pada anak. Yang kedua dapat membentuk karakter pada anak. Langkah-langkah menulis huruf tegak bersambung ini diawali dengan pastikan anak sudah menguasai huruf cetak. Selanjutnya, merangkai titik-titik dari huruf cetak, dimulai dari huruf kecil maupun huruf besar. Baik, untuk materi yang ke-8 yaitu tentang ringkasan, di mana ringkasan adalah penyajian bacaan dalam bentuk singkat tetapi tetap mempertahankan isi dan sudut pandang aslinya. Nah, tujuan dari meringkas ini adalah memahami serta mengetahui isi buku lalu dituliskan kembali secara singkat dengan cermat. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Yang pertama membaca naskah asli, yang kedua membuat gagasan utama, yang ketiga membuat reproduksi, yang keempat lebih baik menggunakan kalimat tunggal, yang kelima keterangan atau kata sifat dibuang, yang keenam pertahankan gagasan asli, yang ketujuh memperhatikan panjangnya ringkasan. Baik, untuk materi yang ke-9 yaitu tentang parafrase, di mana parafrase sendiri memiliki pengertian yaitu memperjelas atau mengalihkan dari bentuk asli ke bentuk lainnya tanpa mengubah pengertian asalnya. Nah, parafrase sendiri terdiri dari 3 macam yaitu parafrase suku kata, parafrase kalimat, dan parafrase puisi. Nah, parafrase sendiri ini memiliki tujuan untuk menyederhanakan suatu kata ataupun suatu kalimat agar lebih mudah dipahami maknanya. Nah, untuk langkah-langkah menulis parafrase ini dimulai dari membaca sebuah karya sastra yang dituju, dilanjut dengan menentukan perubahan lalu menuliskan ke bentuk lainnya atau ke bentuk yang berbeda. Selanjutnya untuk materi yang ke-10 yaitu tentang surat resmi dan surat pribadi, di mana surat resmi adalah surat yang berasal untuk kepentingan resmi, yaitu berasal dari perusahaan ke perusahaan lain. Sedangkan untuk surat pribadi adalah surat yang berasal dari seseorang ke seseorang lain. Nah, seperti yang kalian bisa lihat sendiri, surat resmi terdiri dari kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tembusan. Sementara untuk surat pribadi hanyalah terdiri dari tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi penutup, isi surat, salam penutup, dan serta nama dan tanda tangan dari pengirim. Untuk materi yang ke-11 yaitu tentang formulir dan kwitansi, di mana formulir adalah catatan atau kertas yang menyediakan sebuah catatan, informasi ataupun data yang akan diteruskan ke perusahaan atau organisasi lain ataupun individu lain. Nah, jenis dari formulir ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menurut sumbernya. Nah, menurut sumbernya ini juga terbagi lagi menjadi 3, di mana formulir dibuat dan disimpan di perusahaan. Yang kedua yaitu formulir dibuat dan dikirimkan ke luar perusahaan. Yang ketiga yaitu formulir kita terima dari perusahaan lain. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu menurut tujuan penggunaannya, di mana formulir dibuat karena kita meminta perlakuan tindakan, dan formulir dibuat untuk mencatat tindakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya untuk kwitansi, di mana kwitansi sendiri memiliki pengertian
alat bukti atau tanda terima atau tanda sah transaksi uang, di mana kwitansi sendiri ini juga memiliki bermacam-macam bentuk. Yang pertama yaitu bukti pembayaran, transaksi produk, transfer uang, cash receipt, serta serah terima. Selanjutnya untuk materi yang terakhir atau materi yang ke-12 yaitu tentang pidato, di mana pidato memiliki itu pengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan ke banyak orang. Nah, pidato sendiri memiliki jenis-jenis, ada 4 teman-teman. Jenis yang pertama yaitu pidato informatif, jenis yang kedua pidato argumentatif, jenis yang ketiga pidato persuasif, dan jenis yang keempat pidato rekreatif. Nah, langkah untuk membuat pidato, yang pertama tentukan topik pidato terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan pendengar pidato yang cocok. Langkah ketiga, tentukan tujuan membuat pidato. Langkah keempat, membuat kerangka dari pidato. Langkah kelima, kembangkan ide pokok dari pidato. Langkah keenam, sunting teks pidato. Langkah ketujuh, dengan publikasi pidato.